Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kesempatan kali ini kita masih sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mana penonton semua, semoga sehat semua ya. Amin, amin, amin. Yang apa namanya istiqomah, ya ngobrol bareng kita ya, bersantai aja. Pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat menarik, Hmm, satu apa itu? yang ingin saya apa namanya pertanyakan ya. Jadi lebih dari 46% remaja di Indonesia ini mengalami depresi, bahkan data mencatat itu bunuh diri, Ustaz. Hmm, Ya, berarti kan ini adalah apa namanya darurat kesehatan mental bagi iya. anak muda. Nah, jadi sebenarnya apa hal yang mendasar yang membuat anak muda ini banyak yang bunuh diri? Oke. Ini isu yang sedang menarik Hmm, dan isu yang ramai hari ini dibicarakan. Bahkan data menunjukkan itu satu dari tiga remaja kita itu mengalami depresi berat seperti yang saya sampaikan tadi. hmm, Juga ada data yang lain menyatakan bahwa satu dari tujuh ya, remaja di dunia itu mengalami kecemasan yang luar biasa. Jadi ini memang persoalan ya tadi disampaikan Mas Falak tuh darurat kesehatan jiwa lah, ya kesehatan bahasa jiwa. seperti itu. Hmm, Terus apa kira-kira yang menyebabkan itu semua terjadi? Memang faktornya banyak sekali. ya, ya. Faktornya itu bisa dari lingkungan keluarganya, Hmm, lingkaran pertemanan, eh, di lingkungan pendidikannya, bisa jadi di lingkungan masyarakatnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang hmm, itu akhirnya depresi, orang itu akhirnya cemas berlebihan, hmm, orang akhirnya overthinking hari-hari ini yang hmm, ramai dibicarakan ya. ya. Hal-hal yang seperti ini itu dipicu oleh kembali lagi kita bisa jadi mereka mengalami eh, apa namanya dari keluarganya. Mereka Ya, itu dari keluarga broken home bisa. angkat dari keluarga ya. Iya, berangkat dari keluarga yang memang orang tuanya mengalami perceraian. Ya, Dan tentu saja kalau bicara perceraian itu kan dalam tanda kutip hampir 100% itu tidak baik-baik saja. ya, Nah, perceraian ini menyebabkan anak-anaknya itu atau remaja yang tumbuh dari perceraian itu mengalami itu kayak tidak percaya diri, hmm, dia tidak merasa tidak disayangi. ya, Akhirnya di sekolahnya pun juga dia cenderung untuk mendapatkan kalau bukan sebagai pelaku ya, ya, cenderung juga mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya bisa dia jadi korban bullying juga. Bullying bisa dibullying di masyarakat, hmm, bisa dia dibully di sekolahnya, bisa dibully di universitasnya, hmm, bisa dibully di mana saja. Di mana saja tempat dia bergaul kemungkinan ada hal-hal seperti itu. Terus yang paling besar hari ini masalahnya Mas Falak adalah ya, kita ini kan bermedia sosial ya. hmm, Nah, kalau saya menyatakan itu, kita itu kadang-kadang menjadikan suatu realitas yang di luar kita itu sebagai cermin yang negatif. Nah, cermin palsu kalau bahasa saya dalam hmm, status yang saya tulis di media sosial saya. Cermin palsu itu apa maksudnya? Cermin palsu itu ketika kita membuka media sosial kita, kita hmm, scroll Facebook kita, Instagram kita, apalagi TikTok kita misalnya, kita hmm, melihat anak-anak muda seusia kita itu sudah mendapatkan eh, apa yang kira-kira kita inginkan lah. ya, Mereka udah bisa beli mobil, mereka udah bisa punya duit yang pengakuan mereka miliar-miliaran ya, ya, atau mereka sudah punya eh, apa namanya kemampuan finansial, mampu membeli barang-barang mewah hmm, yang kira-kira kita belum mampu untuk ya, membeli itu. Nah, dari tontonan-tontonan seperti itu juga itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri juga. hmm, Overthinking, kok saya belum bisa? Itu ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dari tontonan itu kita jadikan sebagai ukuran terhadap diri kita. hmm,
kok saya belum bisa seperti itu, Ya. kok saya belum bisa mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Sementara saya mungkin merasa usaha saya sudah lebih dari cukup. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masalah kita melihat diri kita itu lemah, hina, tidak ada apa-apanya, Gagal. gagal. Nah, apalagi kira-kira yang dirasakan. Jadi semuanya itu cenderung menjadi cerminan yang sangat negatif terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi orang yang suka menghakimi diri sendiri. Apa sih saya ini? Saya hanya orang seperti ini. Nah, itu salah satu gejala yang bisa membuat orang itu akhirnya ya overthinking tadi. Gimana masa depan saya? Lo teman saya aja udah begitu. Saya belum apa-apa. Nah, itu bahaya yang sangat luar biasa. Bahaya yang tadi bisa orang tuh kalau nggak kuat, ya lama-lama kepengennya apa saya bunuh diri aja gitu. Ya. Itu pilihan yang sangat buruk dalam dalam kehidupan pada akhirnya. Pilihan remaja yang mungkin itu pilihan terakhir ketika dia tidak lagi mampu untuk menemukan di mana letak kebahagiaan dia, di mana letak apa namanya, dia merasa dirinya itu bahagia, merasa dirinya itu sukses. Nah, kalau tidak sukses kan ujung apa kalau kita nggak tahan? Ya pilihannya ya paling gampang. Nah, itu kadang-kadang yang memicunya seperti itu. Bullying juga bisa mengantarkan ke hal-hal yang tadi kecemasan itu. Kok saya nih diginiin terus sama orang gitu kan, mau melawan gak berani. Nah, itu harus diselesaikan di mana memang eh, pada akhirnya kita akan menganjurkan kepada terapis ya, kepada psikolog dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu bisa kita selesaikan sendiri, nah itu kita usahakan untuk membedah apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita seperti itu. Kalau memang tadi misalnya kita dibully dan kita merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya belajar karate lah, ya kan, untuk membela diri ya kan. Kalau misalnya kita merasa rendah diri karena belum bisa mendapatkan barang-barang tertentu yang kita anggap itu impian kita banget, ya kita harus menaikkan tensi usaha kita, meningkatkan skill kita, uh, mengupayakan apa yang menjadi kekuatan kita, atau hal-hal yang seperti itu yang memang harus diusahakan dari dalam. Jadi kalau itu nggak kuat, internal yang nggak kuat, ya kita mau datang ke psikolog berapa kali pun kalau kita nggak memperkuat dari dalam ini juga, itu agak bisa mungkin, tapi itu agak sulit. Mungkin perlu apa namanya, perbaikan-perbaikan mental yang cukup lama. Itu kira-kira masalah. Iya. Jadi poin yang saya garis bawah tadi ya. Iya. Pengaruh media sosial ini ya. Iya. Ya, karena di media sosial contohnya TikTok, Instagram, Facebook itu kan hanya ditampilkan beberapa menit saja daripada 24 jam itu kebahagiaan orang. Jadi yang ditampilkan bahagianya terus, jalan-jalannya, apa nama mobilnya, beli tas mewah ya. Tas mewah, mungkin foto doang kan. Belum tentu itu punya dia mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan itu yang apa namanya, yang mungkin karena kita sekarang di zamannya media ya, jadi kita scroll itu kelihatannya ke-trigger gitu ya. Ke-trigger terus. Nah, jadi itu yang apa namanya, yang kalau kita nggak kuat apa namanya, hatinya, bisa jadi kita iri, bisa jadi dengki juga, jadi melihat kenikmatan orang lain itu. Kalau kita nggak bisa ngejaga hati ya Ustaz ya. Benar. Jadi memang problem kita sejauh ini, dan banyak orang bercerita seperti itu ketika melihat temannya atau orang seusianya lah kira-kira mendapatkan apa yang selama ini dia impi-impikan, itu pasti muncul rasa saya pengen kayak gitu. Padahal ada buku yang bagus yang ditulis oleh seorang pesepak bola dari Arab, saya pernah baca itu dan saya lupa judulnya ya. Dia tuh seorang pesepak bola terkenal di Arab sana, dan dia merasa apa yang dia alami, dia kan dari kegiatan sepak bola itu mendapatkan hal yang banyak. Dalam istilah
urusan dunia ini selesai lah kira-kira. Mau mendapatkan perempuan cantik ya gampang, karena dia udah punya segalanya, uang punya, terkenal, punya mobil-mobil mewah. Nah dia akhirnya eh, apa namanya, dari banyaknya yang dia miliki, dia merasa tidak bahagia. Akhirnya berubah menjadi seorang motivator dan eh, kayak seorang yang psikolog lah kira-kira gitu. Ya. Dia menyatakan seperti ini. Menarik apa yang dia sampaikan. Kamu jangan mengira orang yang memiliki sesuatu hal yang kamu lihat dia punya kemewahan dan lain sebagainya, nggak punya masalah. Saya ini jadi berangkat dari pengalaman dia pribadi. Saya ini pernah mengalami hal yang semua itu ternyata tidak sebahagia yang kamu lihat, atau tidak sebahagia yang tampak, atau tidak sebahagia yang kamu interpretasikan. Kami di media-media itu atau di TV itu diatur sebegitu luar biasa, seolah tidak punya kebebasan apa-apa. Kalau kami keluar itu harus diatur tuh, kamu harus pakai ini, pakai ini, pakai itu. Supaya brand-brand ini itu tidak merasa rugi menjadikan mereka sebagai brand ambassador. Artinya apa? Dia merasa kebebasan dia itu diambil oleh brand-brand tertentu ini, dan dia dijadikan sebagai hanya sebatas komoditas. Jadi kayak alat yang dipakai oleh brand itu untuk mengeruk keuntungan. Jadi kalau misalnya tadi kita melihat di media sosial seperti yang Mas Walang tadi sampaikan, ya memang betul. Orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu hal yang buruk kan di media sosial. Walaupun dia habis nangis nih, nggak mungkin kan dia menampilkan nangis, kecuali dia nangis di media sosial itu pun juga untuk mendapatkan perhatian kan. Jadi selalu ada hal yang dia ingin untung dari itu. Ketika menampilkan tentang pakaian-pakaian mewah, tadi ya belum tentu dia juga punya itu. Jangan-jangan dia hanya minjem. Katakanlah dia punya, ya belum tentu dia bahagia memiliki itu. Maksudnya kita bukan mencoba untuk menenangkan diri, bukan. Tetapi kita juga jangan terlalu melihat sesuatu dari hal yang enak-enaknya aja. Kita mesti melihat apa yang orang itu lakukan atau apa yang diambil dari dia sehingga dia mendapatkan itu.